Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 4 yang Ustazah sayangi. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun pada kesempatan hari ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Kita semuanya masih ingat ya anak-anak ya, gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf atau kalimat inti. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok itu sendiri. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran merupakan cara mengungkapkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Peta pikiran bisa memudahkan kita untuk mengingat isi atau informasi yang penting dalam suatu teks. Jadi, peta pikiran ini tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga bisa diterapkan dalam pelajaran IPA, dalam pelajaran IPS, pun dalam pelajaran PKN, matematika juga bisa. Nah, di sini untuk bisa menerapkan peta pikiran dalam pelajaran yang lain, kita berlatih dulu menerapkan peta pikiran dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung. Langsung Ustazah akan memberikan contoh dari kita membuat peta pikiran. Contoh pertama, dari teks ini ya, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Dari teks ini bisa kita buat peta pikiran untuk memisahkan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari teks ini diketahui bahwa gagasan pokoknya adalah di kalimat pertama, anak ya. Kalimat pertama. Nah, ini gagasan pokoknya, yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Nah, kemudian gagasan pendukungnya yang mana? Gagasan pendukungnya adalah para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Ya, jadi para siswa terdiri dari berbagai suku bangsa. Kemudian mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mereka berasal dari Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Dari teks ini dapat diketahui bahwa gagasan pokok itu hanya satu ya. Kemudian gagasan pendukung itu lebih dari satu kalimat. Paling tidak ada 3 kalimat. Sehingga kalau gagasan pokok dan gagasan pendukung dijadikan satu, maka menjadi sebuah paragraf ya. Ini peta pikirannya adalah gagasan pokoknya adalah kalimat ini dan gagasan pendukungnya adalah kalimat ini. Sudah paham ya anak-anak ya, peta pikiran dalam memisahkan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua di sini ada teks yaitu gelar budaya di sekolah. Ya, gelar budaya di sekolah ini ada 2 paragraf. Nah, Ustazah akan membagi peta pikiran teks berjudul gelar budaya di sekolah ini berdasarkan paragrafnya. Ya, jadi gelar budaya di sekolah terbagi menjadi 2 paragraf. Yang pertama adalah yang mempunyai gagasan inti keragaman yang ada di sekolah. Kemudian peta pikiran yang kedua adalah sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada para siswa ya. Ini adalah
peta pikiran gelar budaya sekolah berdasarkan paragrafnya. Ya, kalau nanti di sini ada 3 paragraf, maka peta pikirannya juga bisa ditambahkan lagi 1 di sini, gitu ya. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya, peta pikiran itu adalah cara menampilkan sebuah pengetahuan ya atau informasi dalam bentuk diagram, gitu ya. Jadi di sini tadi yang pertama adalah diagram yang peta pikirannya membagi gagasan pokok dan gagasan pendukung, contoh yang pertama, sedangkan contoh yang kedua adalah membagi gelar budaya di sekolah berdasarkan paragrafnya, yaitu terdiri dari 2 paragraf. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah untuk memperdalam dan membuat terampil anak-anak dalam membuat paragraf ataupun membuat peta pikiran, maka Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, buatlah gagasan pendukung dari teks keragaman di Indonesia. Jadi teks nanti berjudul keragaman di Indonesia, ya, dengan gagasan pokok sebagai berikut. Jadi gagasan pokoknya, jadi keragaman di Indonesia nanti berarti terdiri dari berapa paragraf? Berarti ada 4 paragraf, ya. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok masing-masing. Paragraf pertama, keragaman suku bangsa. Paragraf kedua, keragaman bahasa. Paragraf ketiga, keragaman makanan. Paragraf keempat, keragaman rumah adat. Ya, tugasnya anak-anak apa? Membuat masing-masing gagasan pokok, membuat gagasan pendukungnya atau kalimat pendukung sehingga menjadi sebuah paragraf. Ya, setelah menjadi sebuah paragraf, kita membuat peta pikiran. Ya, peta pikiran. Nah, seperti ini anak-anak peta pikirannya. Nah, keragaman di Indonesia. Paragraf pertama tadi keragaman suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Nah, di sini kalimat pendukungnya banyak sekali. Ada suku Jawa berasal dari Jawa, suku Melayu dari Sumatera, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dari Sulawesi, suku Madura dari Madura, suku Batak dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi. Kemudian di diagram yang kedua di sini ada keragaman bahasa. Di sini anak-anak bisa menulis keragaman bahasa yang ada di Indonesia apa saja. Kemudian ada keragaman makanan, makanan khas masing-masing daerah apa saja tulis di sini. Keragaman rumah adat yang ada di Indonesia apa tulis di sini ya. Jadi menjadi sebuah peta pikiran masing-masing peta pikiran, masing-masing paragraf ini masing-masing peta pikiran ini mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ustazah akan menilai bagaimana kalian dalam mengembangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah paragraf ya. Nah, ini juga contohnya ya. Contoh peta pikiran. Nah, nanti kalian mengerjakannya di kertas asturo ya, kertas asturo yang besar. Kalau yang HVS itu kecil jadi nggak bisa memuat. Dikumpulkan pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 di sekolah. Demikian anak-anak materi untuk hari ini, singkat namun semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.